Chapter 1141. Menyelinap ke veranda emerald yang berkilau. Jiang Chen tidak terlalu memperhatikan ketika empat pembudidaya yang dihormati itu disambut ke emerald veranda yang megah. Dia sangat tertanam dalam pikirannya. Tidak melihat Wei Xing membuatnya khawatir tentang kesejahteraannya. Dia bisa memilih untuk menerobos masuk secara membabi buta ke emerald veranda yang megah, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah langkah bodoh. Emerald veranda yang megah sama berbahayanya dengan sarang naga atau sarang harimau. Melawan tuannya dan empat pembudidaya pengembara sendirian akan menjadi tantangan besar kecuali dia menggunakan kartu tersembunyi. Namun, Jiang Chen tidak ingin menggunakan kekerasan kecuali jika itu tidak dapat membantu. Pengalamannya selama bertahun-tahun memungkinkannya untuk mengetahui kapan harus menerapkan kekerasan dan kapan harus menerapkan akalnya. Saat ini, brute force jelas bukan pilihan yang cocok. Tidak butuh waktu lama sebelum sebuah ide muncul padanya. Beberapa saat setelah kelompok memasuki beranda, Jiang Chen menerobos kerumunan dan berjalan menuju pintu masuk. Dia dihentikan oleh empat penjaga veranda bahkan sebelum dia bisa mendekat. "Teman, tolong tahan langkahmu. Hanya tamu-tamu penting yang diizinkan masuk hari ini." Para penjaga cukup sopan meskipun mereka berdiri di tanah. Jiang Chen telah mengantisipasi ini. Dia menjaga wajah lurus dan tersenyum. "Aku dengar bahwa emerald veranda yang hebat mengumpulkan setiap harta di bawah langit. Aku menemukan sesuatu yang berharga dan bepergian ke banyak daerah, tetapi tampaknya tidak ada yang menyadari nilai sebenarnya. Hari ini aku datang jauh-jauh ke sini, hanya untuk menemukan diri aku dilarang di pintu masuknya. Apakah ini cara resplenden emerald veranda menjalankan bisnisnya?" Kepercayaan diri dan ketenangan yang ia keluarkan ketika mengungkapkan ketidaksenangannya adalah sesuatu yang tidak mungkin diabaikan oleh penjaga. Salah satu penjaga menjelaskan dengan sabar, "Teman, jika kamu benar-benar memiliki harta yang tak ternilai, mungkin kamu bisa menunggu beberapa hari lagi. Beranda pasti akan menyambut kamu dengan tangan terbuka. Sayangnya, kami memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan hingga hari ini." "Hahaha, hal penting. Seberapa pentingkah kamu mengabaikan bisnis kamu sendiri?" "Sudahlah, The Verplenden Emerald Veranda jelas tidak pantas reputasinya. Harta karun aku dan Veranda tidak ditakdirkan untuk satu sama lain. Mungkin aku harus pergi ke 8 daerah atas untuk menemukan seseorang yang tahu yang baik dari yang buruk." Jiang Chen bergumam pada dirinya sendiri tanpa terlalu tenang atau keras. Namun, suaranya benar-benar tajam. Tetua Veranda yang terhormat telah mendengar keributan di luar. Dia berjalan keluar dari pintu masuk dan menatap Jiang Chen. "Tuan yang terhormat, beraninya kamu meniup tanduk kamu sendiri dan membuat keributan besar di depan rumah kami. Kamu memuntahkan fitnah. Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah?" Tetua ini memegang posisi tinggi dalam sekte. Suaranya dipenuhi dengan otoritas dan dominasi. Dia jelas merasa bahwa pendatang baru ini berusaha menimbulkan masalah dengan sengaja. Jiang Chen tersenyum dan tidak mundur. "Jika bukan karena reputasi Veranda, aku tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Aku akhirnya tiba setelah perjalanan yang panjang dan berat, namun kamu mengatakan kepada aku untuk menunggu beberapa hari lagi. Apakah benar-benar salah bagi aku untuk mengeluh tentang sikap kamu?" Petik 2. Tetua mendengus. "Harta apa yang bisa kamu miliki untuk menjamin kesombongan seperti itu? Aku akan membantu kamu dalam masalah ini jika benar-benar ada sesuatu yang hebat dalam kepemilikan kamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan." Petik 2. Jiang Chen tidak bisa repot-repot membuang napas. "Aku hanya akan melihat Master Veranda. Kembali ke tempat asalmu, Pak. Otoritas apa yang mungkin kamu miliki?" Petik 2. Penghinaan. Dia adalah tetua dari Emerald Veranda yang gemilang. Dia jelas memiliki wewenang untuk mewakili beranda. Petik 2. "Tuan, kamu hanya di sini untuk menimbulkan masalah bukan?" Tetua tersenyum karena marah. "Baik, sekarang jelas bahwa kamu tidak di sini untuk bisnis." Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening. "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Dia segera meraih botol yang berisi setetes darah kunpeng dari Velurium Pagoda. Dia menerima 3 tetes saat itu. 1 tetes telah diberikan kepada Kaisar Pifao, dan dia menyimpan 2 tetes lainnya. Dia siap memberikan 1 kepada Kaisar Peerless, tetapi waktunya belum tepat. Dia akan memberikan darah kunpeng kepada Kaisar ketika dia benar-benar yakin akan kesetiaan yang terakhir. Setetes darah ini bisa mengubah siapapun menjadi pembudidaya Empirean.
Kekuatan penyelamatan misterius dari garis keturunan ini telah diturunkan dari zaman kuno. Tidak peduli seberapa keras para pembudidaya modern berlatih, mereka jarang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Karena itu, setiap tetes darah memiliki nilai yang tak terukur. Penampilannya bisa menyebabkan pertumpahan darah jika ada yang mengakui nilainya. Itu pasti sesuatu yang bisa melemparkan seluruh wilayah manusia ke dalam perang tanpa akhir. Pertumpahan darah dan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi sepanjang sejarah atas nama lebih banyak sumber daya dan kekuatan. Ketika Jiang Chen dengan santai mengeluarkan botol, dia berpikir bahwa tidak ada orang di wilayah Mid Scarlet besar yang akan bisa mengenalinya. Aura yang terpancar darinya sangat berbeda dari darah naga sejati. Siapapun yang mengetahui satu atau dua hal tentang garis keturunan akan segera mengenali darah naga sejati. Hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk darah Kunpeng. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya mengungkapkan aura darah Kunpeng. Dia dengan santai melambaikannya di depan tetua dan membiarkan sebagian auranya keluar. Karena penanganannya yang superior, ia dapat melakukan cukup banyak untuk menyinggung ketertarikan tetua. Seperti yang diharapkan, mata si tua tertuju dengan rasa ingin tahu segera setelah aura menghilang. Teman, apa itu? Dia tampak tersentuh oleh benda itu. Jiang Chen sama sekali tidak terkejut dengan perubahan sikap sesepuh itu. Dia tersenyum lembut. Aku tidak akan berada di sini jika aku tahu apa itu. Baiklah, karena kamu tampaknya tidak memiliki ketulusan sekecil apapun, aku mengucapkan selamat tinggal kepada kamu. Dia mengangkat tangannya dengan salut tinju dan siap untuk pergi. Tetua dengan cepat berlari ke Jiang Chen dan meminta maaf. Teman, tolong tunggu. Itu salah aku karena bersikap kasar kepada kamu. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan sepenuhnya tetua dan terus berjalan. Teman, tolong tunggu. Tak seorang pun kecuali kami yang bisa mengenali apa yang kamu pegang dan jual ke pihak yang tepat. Bahkan jika seseorang mau membelinya dari kamu, pengembalian kamu pasti akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa yang kami tawarkan. Petik 2. Tetua berusaha sekuat tenaga untuk membuat Jiang Chen tetap tinggal. Dia jelas terpesona oleh aura garis keturunan yang agung. Bahkan Master Veranda tidak akan bisa menahan dirinya jika dia hadir, apalagi seorang tetua belaka. Kekuatan garis keturunan Kunpeng sangat menawan. Bahkan seorang idiot pun akan menyadari nilainya. Jiang Chen berhenti tiba-tiba dan tersenyum pada yang lebih tua. Aku berdiri tegak. Aku hanya akan melihat Veranda menguasai dirinya sendiri. Petik 2. Tetua tidak berani menjanjikan apapun atas kemauannya sendiri. Sebaliknya, dia dengan sabar menjelaskan semuanya. Master sedang menerima tamu yang sangat penting dan tidak tersedia saat ini. Teman, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari? Kami akan memperlakukan kamu dengan pujian setinggi mungkin. Setelah Master bebas, aku jamin bahwa dia akan segera melihat kamu dan memberi kamu balasan yang paling kamu sukai. Petik 2. Jiang Chen mengerutkan kening. Beberapa hari. Bagaimana kamu bisa mengharapkan aku menunggu selama beberapa hari? Petik 2. Tetua menggosok tangannya dengan cemas. Ini hanya beberapa hari. Ini akan berlalu dalam sekejap mata. Sobat, tentunya kamu bisa memberi kami waktu beberapa hari. Petik 2. Jiang Chen menggerutu dalam-dalam sebelum dia menjawab. Baik, aku bersedia berkompromi. Aku pernah melewati Great Scarlet Capital dan mendengar bahwa nyonya muda dari Emerald Veranda yang megah adalah seorang pengusaha wanita yang sangat adil. Jika tuanmu sibuk, pasti majikanmu bisa meluangkan waktu. Petik 2. Nyonya muda. Tetua memberi Jiang Chen tampilan yang rumit. Ada apa sekarang? Jiang Chen bertepi kesal. Tetua bergumam. Tuan yang terhormat, dalam beberapa hari terakhir, bahkan lebih sulit untuk melihat nyonya kita. Kalau begitu, kamu bisa menghemat napas. Bagaimanapun, Emerald Veranda yang megah tidak memiliki ketulusan hati. Perpisahan. Jiang Chen datang sejauh ini hanya untuk melihat Wei Singer. Karena tetua itu memberinya segala macam alasan, ia memutuskan bahwa pergi adalah cara terbaik untuk maju. Tetua sangat ragu ketika melihat Jiang Chen pergi. Teman, tolong tunggu sebentar. Aku akan berkonsultasi dengan Master Veranda dan Nyonya Muda untuk melihat apakah salah satu dari mereka bersedia menerima kamu. Hanya perlu 15 menit. Tentunya kamu punya waktu 15 menit untuk cadangan. Petik 2. Jiang Chen mendengus. 15 menit kemudian. Jika aku tidak mendengar apapun dari kamu setelah 15 menit, kamu mungkin berasumsi bahwa kesepakatannya batal. Petik 2. Semakin Jiang bertindak arogan,
Semakin tidak curiga ia tampak, tetua melemparkan segala macam alasan pada Jiang Chen untuk menguji apakah dia benar-benar musuh tuannya. Setelah dicermati, tetua menyimpulkan bahwa ini bukan masalahnya. Beberapa saat kemudian, tetua berlari kembali ke Jiang Chen. Teman, tuan kami telah setuju untuk membiarkanmu bertemu nyonya kami. Tuan yang terhormat, tolong mengerti bahwa nyonya kami adalah anggota pengadilan, jadi disarankan agar kamu menunjukkan rasa hormat dan sopan santun selama interaksi kamu dengannya. Petik 2. Jiang Chen melontarkan senyum mengejek. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang berperilaku seperti kamu? Tetua tersenyum canggung. Dia merasa sedikit terhina tetapi dia bisa menutupi kemarahannya dengan baik. Kerumunan besar menyaksikan saat Jiang Chen mengikuti pimpinan tetua dan berjalan ke Emerald Veranda yang megah. Di aula terpencil, Jiang Chen akhirnya melihat Wei Singer lagi setelah bertahun-tahun. Dia masih berpakaian dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kecuali sekarang berat badannya turun. Namun, dia juga menjadi lebih dewasa dan menyihir. Nyonya muda, ini tamu. Dia memiliki harta yang dia ingin kita identifikasi. Dia, aku tahu. Servitor Li, kamu bisa pergi. Kata Wei Singer dengan dingin setelah membuat gerakan meremehkan. Tetua itu agak ragu-ragu. Dia memutuskan apakah pantas untuk pergi. Lagi pula, Tuan Beranda telah memerintahkannya untuk tidak membiarkan siapapun bertemu dengan nyonya muda sendirian. Wei Singer mengangkat alis. Pelayan Li, apakah aku tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan kamu? Jika itu masalahnya, aku tidak tertarik lagi. Kamu dapat meminta master untuk menangani ini sendiri. Petik 2. Dia berbalik dan pergi, tetua dengan cepat menghentikannya. Bawahan ini tidak berani. Aku akan pergi. Segera. Chapter 1142. Pikiran Wei Singers. Hanya setelah tetua pergi, mata dingin Wei Sing mellow. Ada sedikit kemarahan dan kebencian di matanya, tetapi dia sebagian besar terkejut melihat Jiang Chen. Jelas bahwa kunjungannya yang tak terduga telah membuatnya lengah. Wei Singer sedikit tersenyum ketika dia memperhatikan kehati-hatian yang tersisa di wajahnya. Tenang saja, tidak ada mata atau telinga di sekitar. Ini adalah alasan terlarang Emerald Veranda dan tidak ada yang berani meneliti tempat ini. Untuk berpikir bahwa kamu akan datang ke Great Scarlet Capital. Aku pikir selamat tinggal kami saat itu adalah yang terakhir. Petik 2. Senyum Wei Sing tampak agak pahit dan sebal. Jelas bahwa gaya hidupnya saat ini telah jauh dari kemauannya setelah sekian lama. Jiang Chen mendesah pelan. Kamu telah membantu aku saat itu, Nona Wei. Aku di sini untuk menyelamatkan kamu. Petik 2. Selamatkan aku. Wei Singer tersenyum mengejek. Aku tidak punya akar untuk kembali. Kemana aku bisa pergi bahkan jika aku bebas? Aku hanyalah mayat yang berjalan di sini, tetapi setidaknya ini adalah kehidupan yang damai dan mantap. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku mendengar bahwa Myriad Domain telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali Eternal Celestial Capital. Si kecil, aku tahu bahwa kamu belum menyerah untuk membalas dendam, tetapi dengarkan aku ketika aku meminta kamu untuk melepaskan pikiran itu. Kami yang disebut jenius dari Myriad Domain tidak seberapa dibandingkan dengan anggota sekte peringkat pertama yang benar. Memang benar bahwa bakat kamu mungkin 10 kali lipat dari yang aku miliki, tetapi tidak ada jenius dari Myriad Domain yang dapat dibandingkan dengan para jenius sekte peringkat pertama dan wilayah 8 atas. Yang paling penting, sekte peringkat pertama memiliki lebih dari sekadar jenius. Tuan-tuan yang menakutkan itu, ai. Petik 2. Wei Sing terdengar agak tertekan. Dia berbeda dari ketika Jiang Chen melihatnya terakhir kali. Saat itu, dia tidak kehilangan semua harapan dan optimisme meskipun mengadopsi pandangan dunia yang sedikit pesimistis. Pada saat itu, dia bahkan bertanya kepadanya tentang Walkabout Sect dan berharap bahwa Myriad Domain dapat bangkit sekali lagi. Tetapi setelah beberapa tahun berlalu, sepertinya dia benar-benar menyerah. Jiang Chen menatap kosong padanya sejenak. Sedikit kekecewaan memasuki matanya. Nona Wei, aku tidak berpikir kamu benar-benar ingin menjadi mayat berjalan. Mungkin aku membuat pilihan yang salah ketika aku melakukan perjalanan jauh ke sini untuk menyelamatkan kamu. Suara Jiang Chen berubah dingin. Wei Singer memberinya senyum yang menyedihkan. Satu-satunya alasan kamu di sini untuk menyelamatkanku adalah karena kamu berhutang budi padaku beberapa tahun yang lalu. Kamu hanya berusaha menangani tanggung jawab ini sehingga kamu akan merasa lebih baik tentang diri sendiri. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar peduli jika aku hidup atau mati?
Jika kamu melakukannya, lalu mengapa kamu tidak menyelamatkan aku sebelumnya dan menunggu bertahun-tahun sebelum kamu akhirnya datang kepada aku selama waktu luang kamu? Selamatkan aku bagaimana? Ada penjara di mana-mana di dunia ini yang memakan pecundang seperti aku. Orang-orang yang kehilangan perlindungan sekte mereka seperti aku pada akhirnya tidak lebih dari semut. Jiang Chen mengerutkan kening. Aku melihat, kamu tidak menyadari kebenaran bahkan sekarang, bukan? Apakah kamu pikir kamu dapat hidup dengan nyaman seperti ini selamanya setelah kehilangan harapan? Apakah kamu berpikir bahwa Master tidak dapat menemukan wajah cantik lain untuk mengangkat Emerald Veranda yang megah? Apakah kamu benar-benar percaya diri, atau kamu hanya membohongi diri sendiri? Petik 2. Wei Xing memucat drastis. Apa yang sudah kamu dengar? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Jiang Chen mencibir dan melemparkan pertanyaan kembali padanya. Rasa sakit yang tak terbatas mengalir di mata Wei Xing. Dia berkata dengan sedih, dan bagaimana jika aku tahu? Bagaimana jika aku tidak tahu? Sejak aku bergabung dengan Emerald Veranda yang gemilang, nasib aku bukan milik aku untuk diputuskan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa Tuan Beranda memiliki sesuatu yang menyeramkan bagi aku? Aku mungkin tidak sadar mengapa dia menahan aku di sini, tetapi jika ada satu hal yang aku yakini, dia tidak menginginkan aku untuk kecantikan aku, dia belum menyentuh aku, bahkan tidak sekalipun. Petik 2. Ini bukan harapan Jiang Chen setidaknya. Setelah semua, Master Beranda ingin menggunakan Wei Singer sebagai kuali kultivasi. Dia tidak akan pernah mengambil keperawanannya begitu cepat. Jadi, kamu benar-benar menyerah? Jiang Chen bertanya dengan serius. Apalagi yang menurutmu bisa aku lakukan dalam situasi ini? Wei Singer tersenyum pahit. Apakah kamu tahu mengapa Emerald Veranda yang gemilang begitu semarak akhir-akhir ini? Jiang Chen mengajukan pertanyaan lain. Master Veranda berencana untuk mencapai terobosan dan menjadi kultivator kerajaan tingkat tinggi. Dia memiliki musuh di mana-mana, jadi wajar saja jika dia akan mencari pasangan pelindung untuk membelanya. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dia bertanya lagi, aku yakin kamu tidak tahu bahwa ia berencana untuk menggunakan kamu sebagai kuali kultivasinya, bukan? Wei Xing bergoyang ketika wajahnya berubah pucat pasi. Mulutnya yang lembut dan berbibir batu delima sedikit agape karena terkejut. Kejutan itu dengan cepat berubah menjadi ketakutan tebal. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tanya Wei Xing dalam keadaan panik. Itu tidak penting. Yang penting adalah dua pilihan yang disajikan sebelum kamu. 1. Tinggalkan tempat ini. 2. Menyerah dan menjadi kuali kultivasinya. Petik 2. Tidak ada sugar coating itu. Dia akan mati jika dia menjadi kuali kultivasi. Hampir tidak ada yang selamat dari pengalaman itu. Wei Xing tidak pulih dari ketakutan dan keterkejutannya untuk waktu yang sangat lama. Dia mungkin telah tunduk pada keadaannya saat ini, tetapi itu tidak berarti dia sudah sangat jauh sehingga dia bisa menyerahkan hidupnya dengan kemauan. Dia sebenarnya tidak takut mati, tetapi mati sebagai kuali kultivasi adalah masalah yang berbeda sama sekali. Terlalu mendadak dan mengerikan baginya untuk menerima. Ketakutan nyata mencengkeram Wei Xing dengan erat untuk sementara waktu. Pada awalnya, wanita muda itu berpikir bahwa dia telah menyerah pada kehidupan sepenuhnya, tetapi sekarang Wei Xing akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menerima nasibnya sama sekali. Dia masih muda dan baru berusia 30-an. Di dunia bela diri Dao, dia seperti anak kecil yang baru saja mulai berjalan. Dia harus bersinar seperti matahari baru dan penuh energi muda, tetapi dia telah direduksi menjadi boneka orang lain. Waktu telah menghilangkan ilusi perlawanannya dan mengadaptasinya ke dalam kehidupan boneka ini, tetapi ketika Jiang Chen mengatakan yang sebenarnya, keinginannya untuk hidup akhirnya meledak dari cangkangnya. Aku ingin hidup. Wei Singer menatap Jiang Chen dengan ketakutan. Kamu punya rencana. Aku tahu kamu punya rencana, kan? Petik 2. Apa yang kamu pikirkan peluang kami jika aku membawa kamu dan melarikan diri dari tempat ini dengan paksa sekarang? Jiang Chen tiba-tiba bertanya. Wei Singer sangat terkejut. Apakah kamu bercanda? Melarikan diri dari tempat ini dengan paksa? Kami berdua akan berubah menjadi debu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan diam saja. Dia sangat percaya diri dengan kemampuannya saat ini. Tetap saja, tidak bijaksana untuk mencoba dan melarikan diri dari tempat ini dengan paksa. Sendiri, dia akhirnya tidak cukup kuat untuk mengambil seluruh wilayah Mid Scarlet besar dengan paksa.
Dia akan terjebak di dalam Great Scarlet Capital dan diserang oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya jika dia memilih untuk keluar dengan paksa. Mereka tidak akan berhenti sampai dia benar-benar hancur. Kamu harus memiliki cara lain, kan? Wei Xing tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jiang Chen tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia bertanya, apakah kamu tahu mengapa Tuan Beranda memilih tempat ini untuk mencapai terobosannya? Wei Singer berpikir sejenak tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah memberitahuku apapun tentang bela diri Dao, dan aku tidak pernah cukup berani untuk bertanya kepadanya tentang itu. Nyonya muda itu mungkin terlihat baik-baik saja di permukaan, tetapi dalam kenyataannya dia tidak memiliki banyak kekuatan. Dia nyaris tidak melihat Tuan Beranda secara langsung, dan percakapan mereka terdiri dari salam sopan dan tidak lebih. Mereka tidak pernah melakukan percakapan sejati satu sama lain. Sama sekali tidak mungkin bahwa Master akan memberitahu Wei Singer sesuatu yang sama pentingnya dengan kultivasinya. Namun, kurangnya jawaban Wei Xing bukan masalah bagi Jiang Chen. Dia bukan seseorang yang membuat keputusan sembrono tanpa rencana. Pria muda itu menyerahkan sebotol bubuk kepada Wei Singer setelah merenung sejenak. Nona Wei, ini adalah sesuatu yang aku buat sendiri. Aku yakin kamu pernah menggunakan obat yang sama di masa lalu, meskipun sama sekali tidak ada bandingannya dengan yang ini. Untuk beberapa hari ke depan, kamu akan mengkonsumsinya setiap hari. Ingat, ini hanya untuk konsumsi, bukan aplikasi luar. Ini agar aku dapat melacak kamu secara akurat dalam radius beberapa ribu kilometer selama 3 bulan ke depan. Aku akan bisa melacak kamu saat Master Veranda bergerak. Petik 2. Wei Xing tidak langsung menerima botol itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan heran, lacak aku. Apakah kamu berencana untuk menyelamatkan aku di jalan? Si kecil, aku akui bahwa aku sangat ingin melarikan diri dari tempat ini, tetapi jika kamu akan menggunakan metode bunuh diri seperti ini, kita bisa membatalkan misi penyelamatan ini. Petik 2. Bukan karena Wei Xing memandang rendah kemampuan Jiang Chen. Dia sama sekali tidak menyukai rencana ini. Jiang Chen tidak diragukan lagi seorang jenius. Secara harfiah tidak ada anak muda di seluruh myriad domain yang sebanding dengannya. Namun, tidak peduli betapa berbakatnya Jiang Chen, dia pada akhirnya adalah seorang jenius dalam lingkup hanya myriad domain. Bahkan jika dia masih bisa dianggap jenius di 8 daerah atas, budidayanya benar-benar tidak ada bandingannya dengan Master Veranda, belum lagi kelompok pelindung besar yang disewa Master Veranda untuk dirinya sendiri. Wei Singer pernah menjadi femme fatale di masa lalu. Dia tidak terlalu peduli pada kehidupan pria, dan hanya surga yang tahu berapa banyak pria yang dia bunuh. Jiang Chen adalah satu-satunya pengecualian terhadap aturan itu, dan dia datang dari tempat yang jauh hari ini untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia melakukannya hanya karena dia berutang padanya, tindakannya masih menyentuhnya. Dia mungkin tidak ingin mati, tetapi dia tidak ingin menyeret Jiang Chen bersamanya ketika dia melakukannya. Jiang Chen tidak menjelaskan apapun. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak perlu tahu rencanaku. Konsumsilah bubuk ini jika kamu mempercayai aku. Jika kamu tidak melakukannya, maka terserahlah. Petik 2. Wei Singer menatap kosong padanya sebelum dia perlahan menerima botol itu. Dia terdiam beberapa saat ketika dia memegangnya. Apakah kamu pergi? Wei Xing akhirnya keluar dari lamunannya ketika dia menyadari bahwa Jiang Chen sedang melangkah di luar. Dia mengejarnya. Tetap di sini. Jiang Chen menatapnya dengan penuh arti dan menggerakkan tangannya sedikit. Senyum aneh sedikit menarik sudut bibirnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, dia berlari keluar dari aula samping secepat kilat. Jiang Chen bersumpah saat dia keluar. Aku tahu itu, seorang wanita tidak memiliki mata untuk nilai sebenarnya sama sekali. Emerald Veranda yang luar biasa ini benar-benar mengecewakan. Aku bodoh sekali untuk masuk ke tempat ini sekali lagi. Petik 2. Ketika Jiang Chen melihat sesepuh berjalan ke arahnya, amarahnya menjadi lebih jelas, Tetua Li, kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada aku. Bahkan jika Master Veranda muncul sendiri, aku tidak tertarik membahas apapun denganmu lebih lama lagi. Petik 2. Tetua Li benar-benar terpana. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan nyonya muda itu untuk mendapatkan kemarahan dari pria ini. Chapter 1143. Hambatan Formasi. Tetua Li terus mendesak Jiang Chen untuk tetap tinggal, tetapi yang terakhir menginjak keluar dari Emerald Veranda yang agung dalam kemarahan yang menggelegar. Dia tidak memberi Tetua Li kesempatan untuk menghentikannya.
Jiang Chen tidak benar-benar berencana menjual apapun ke veranda. Tujuan utamanya adalah menemui Wei Singer. Karena dia mencapai tujuannya, dia tidak lagi punya alasan untuk tetap tinggal. Dia telah memberi Wei Xing bubuk, tetapi ada kemungkinan gadis yang keras kepala itu tidak akan mengkonsumsinya karena takut menempatkan Jiang Chen dalam bahaya. Karena itu, Jiang Chen telah menggunakan beberapa trik lain untuk melacak Wei Singer. Master Veranda adalah sosok yang disegani di wilayah Mid Scarlet besar, tetapi bahkan Kaisar Peerless tidak bisa melihat melalui metode Jiang Chen, apalagi seorang kaisar tingkat ke-6. Master Veranda kemungkinan tidak berharap bahwa siapapun akan meninggalkan jejak di tubuh Wei Xing. Jadi, dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini dan mengambil tindakan pencegahan. Jiang Chen telah memastikan bahwa dia memiliki rencana cadangan jika terjadi kesalahan dengan yang pertama. Ini membuatnya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia menuju ke penginapan terdekat dan memesan kamar. Teknik pelacakannya efektif bahkan jika dia beberapa ratus mil jauhnya dari Wei Singer. Dia tidak menjaga jarak dengan veranda untuk menghindari menyiagakan mereka. Jiang Chen awalnya berpikir bahwa dia harus menunggu beberapa hari lagi, tetapi dia merasakan sesuatu yang aneh terjadi malam itu juga. Ketika ini melonjak dalam kesadarannya, dia mengaktifkan kemampuannya dan memperhatikan bahwa Wei Singer sudah meninggalkan ibu kota Great Scarlet. Wei Singer dibawa pergi oleh Tuan Beranda di bawah naungan langit malam. Dia bertindak seperti boneka dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun, tetapi dia tampaknya bertekad. Jelas bahwa dia mengundurkan diri ke nasib setelah Jiang Chen memberinya peringatan. Dan seperti yang dia pikirkan, dia tidak mengkonsumsi bedak. Sebagai gantinya, dia melemparkannya ke tumpukan sampah. Jiang Chen, usahamu untuk menyelamatkan hidupku membuatku merasa bahwa semua yang telah kulakukan bukanlah sia-sia. Semua orang memanggil aku Femme Fatale, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa orang yang aku bunuh semuanya layak 1000 kematian. Memang benar, aku orang yang egois dan keji. Tapi, aku tidak ingin menyeretmu ke dalam lubang neraka bersamaku. Aku ingin kamu berutang budi kepada kamu bahwa kamu tidak akan pernah membayar. Dengan begitu, kamu tidak akan pernah melupakan aku bahkan ketika kamu bersama wanita lain. Wei Singer menjadi setenang air yang tenang setelah pikiran seperti itu melewati benaknya. Ketakutan dan teror yang sebelumnya dia rasakan perlahan-lahan diambil alih oleh penerimaan damai atas kematiannya yang tak terelakkan. Jika tangan takdir benar-benar menguasai kehidupan seseorang, maka dia akan menyerahkan dirinya kepada mereka. Dia sangat tersentuh bahwa Jiang Chen secara pribadi datang untuk menyelamatkannya, tetapi dia yakin bahwa pemuda itu tidak akan berhasil. Alih-alih membiarkan Jiang Chen menyusuri jalan kehancuran tertentu, dia lebih memilih untuk memiliki kematian yang cepat dan diam. Ini adalah tekadnya. Tidak mungkin dia bisa tahu bahwa Jiang Chen sudah melihat anomali dalam 2 jam setelah kepergiannya dari ibu kota dan melakukan pengejaran melalui jejak di tubuhnya. Malam tidak berbeda dari hari untuk Jiang Chen. Dia mengolah mata Tuhan hampir sampai puncaknya. Penglihatannya sama sekali tidak terpengaruh pada malam atau siang hari, dan kegelapan malam tidak cocok dengan mata Tuhan. Dia tidak mengikuti terlalu dekat karena Master Veranda yang licik telah mengatur beberapa penjaga di sepanjang jalannya sebelumnya. Jika Jiang Chen tidak mengantisipasinya dan bergegas pergi, dia kemungkinan akan terdeteksi. Namun, dia terkejut dengan fakta bahwa hanya 4 dari 12 pelindung yang bersama dengan Tuan Beranda. 8 lainnya tidak ditemukan. Dia sedikit bingung, tetapi dengan cepat menyadari inti masalahnya. 4 dari pelindung terkuat sedang mengawal Master Veranda, sementara 8 lainnya mengawal seorang pria yang terlihat sangat mirip dengan Master Veranda. Kedua kelompok itu menuju ke arah yang sama sekali berbeda. Salah arah. Strategi tertua dalam buku ini. Jiang Chen terkesan dengan akal Master Veranda. Langkah ini memang akan memancing sebagian besar musuhnya. Caranya akan jauh lebih aman setelah itu. Selain itu, dia juga menanam banyak mata dan telinga di sekitar jalan aslinya. Jika seseorang membuntutinya, hukuman tersembunyi ini akan mengeluarkan peringatan dini sehingga ia bisa bersiap untuk pertarungan di depan. Dengan pengawalan yang kuat seperti itu, tidak banyak yang bisa mencoba untuk melakukan kerusakan Tuan Veranda kecuali mereka adalah kaisar tingkat tinggi. Kecepatan Jiang Chen sebanding dengan Emperor Peerless. Menjaga Master Veranda sama sekali tidak sulit, dan penjaga yang disembunyikan adalah satu-satunya hal yang memberinya masalah. Dia berusaha keras untuk menghindari masing-masing dari mereka. Untuk melindungi dirinya dari bahaya tersembunyi,
Jiang Chen juga menanam banyak penjaga di sepanjang jalan. Namun, personelnya terdiri dari sekelompok tikus Goldbeater. Tikus Goldbeater jauh lebih kuat secara umum setelah kebangkitan garis keturunan mereka, dan Raja Tikus khususnya sudah beringsut menuju ranah kaisar. Para jenius yang dipilih sendiri dari klan telah melihat banyak perbaikan juga. Kekuatan klan Goldbeater Rat tidak terletak pada kecakapan masing-masing, tetapi dalam kesatuan dan jumlah mereka. Tentu saja, keuntungan terbesar mereka adalah rahang mereka yang sangat merusak dan kemampuan melahap. Seekor Goldbeater Rat tidak menakutkan, tetapi begitu jumlah mereka merayap hingga ratusan, mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan seekor gajah bisa digigit sampai mati oleh koloni semut yang besar. Tikus Goldbeater adalah perwujudan dari peribahasa itu. Klan mereka pernah mengambil pesawat surga dengan badai dengan jumlah yang luar biasa dan rahang yang kuat. Tapi itu adalah Goldbeater tikus tua, Goldbeater King Rats. Selain itu, rahang mereka yang kuat bukan satu-satunya kekuatan mereka. Mereka juga memiliki kemampuan bawaan untuk menggali tanah dan mengumpulkan kecerdasan. Menguping adalah yang terbaik yang mereka lakukan karena sifat bawah tanah mereka. Mereka selalu hidup dalam bayang-bayang, jauh dari cahaya. Jika mereka pernah muncul, itu berarti bahwa tsunami tikus akan menimpa permukaan. Mereka tidak akan muncul sebaliknya. Itu hanya bertentangan dengan sifat mereka. Setelah menempatkan sejumlah besar Goldbeater tikus di sepanjang jalan, Jiang Chen juga telah menciptakan jaringan pengawasan. Ketika langit berangsur-angsur cerah, dia bisa merasakan bahwa kelompok Tuan Beranda sedang memperlambat langkah mereka. Dia segera mengetahui bahwa kelompok yang dia ikuti sekarang terletak di pegunungan yang sangat luas, puluhan ribu mil jauhnya dari ibu kota Great Scarlet. Barisan pegunungan membentang sejauh mata memandang dan sangat megah. Sekilas, hampir seperti lautan yang terdiri dari banyak gunung hijau. Perasaan berskala memberi pemirsa rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Jiang Chen memasuki jangkauan dan segera merasakan bahwa Tuan Beranda sedang mencari tempat yang cocok untuk terobosan. Dia memperlambat langkahnya setelah memasuki kedalaman pegunungan. Dia bisa dengan mudah melacak Wei Singer karena jejak di tubuhnya. Tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa dia mungkin kehilangan jejaknya. Tuan Muda Chen, ada sebuah gua 150 mil dari sini. Namun, itu dikelilingi oleh formasi dan 4 ahli ranah kaisar. Setiap arah sedang diawasi oleh seorang kultivator kaisar. Aku tidak berani mendekat karena takut memperingatkan mereka tentang kehadiran kami. Raja Goldbeater Rat secara pribadi mengumpulkan informasi ini untuk Jiang Chen. Ada formasi juga. Jiang Chen agak terkejut. Master Beranda telah melakukan banyak persiapan untuk terobosannya. Formasi tidak akan muncul entah dari mana di tempat seperti ini, itu harus sudah diatur sebelumnya. Memang, setiap formasi dijaga oleh seorang kaisar. Formasi akan diaktifkan jika seseorang mencoba untuk memaksa masuk, memperingatkan keempat kaisar. Jika kamu terlalu dekat, kamu mungkin memicu serangan gabungan dari keempat kaisar. Goldbeater Rat King telah menyelidiki dengan sangat teliti. Kita tidak bisa menghindari memicu formasi bahkan jika kita mencoba untuk menerobosnya di bawah tanah. Sangat aneh, hampir seolah-olah itu dibuat khusus untuk medan ini. Cukup aneh juga, bumi juga tampaknya berdenyut. Petik 2. Bumi berdenyut. Jiang Chen terkejut. Bumi berdenyut adalah salah satu sifat unik dari atribut bumi. Jika diintegrasikan ke dalam formasi, masuk tanpa izin akan memicu getaran besar yang membentang ke permukaan bumi. Getaran akan memanggil serangan berdenyut yang kuat yang akan mengepung pengganggu dan mengaduk segala sesuatu di bawah tanah menjadi berkeping-keping. Begitu bumi mulai berdenyut, seseorang harus segera melarikan diri atau hanya ada sedikit peluang untuk selamat. Tentu saja, selalu ada pengecualian, tetapi Jiang Chen merasa sangat aneh. Ini bukan kejadian sehari-hari. Membuat bumi berdenyut melalui operasi formasi sangat sulit dan diperlukan sejumlah besar batu roh atribut bumi. Faktanya, sekte-sekte kuno yang dapat menciptakan formasi sekuat itu hanya sedikit dan jarang. Mereka jarang seperti gigi ayam. Hanya ada 2 cara yang mungkin untuk menjelaskan keberadaan formasi. Entah Master Formasi Empyrean hadir, atau ada harta atribut bumi di bawah tanah yang menciptakan gerakan ini. Chapter 1144. Memamerkan. Hanya ada 2 kemungkinan. Sehubungan dengan yang pertama, Jiang Chen menduga bahwa wilayah Mid Scarlet besar tidak memiliki Master Formasi kaliber itu, periode. Seorang Master Formasi di tingkat pesawat surga mungkin hidup di suatu tempat di benua Divine Abyss,
tetapi tidak ada kemungkinan dia berada di wilayah Mid-Scarlet besar. Mungkin saja dia bahkan tidak berada di domain manusia. Karena itu, kemungkinan itu bisa dihilangkan. Yang tersisa hanyalah yang kedua. Hatinya bertentangan. Dia telah menghabiskan upaya terbaiknya untuk menemukan harta atribut bumi yang kuat. Di antara 5 atribut unsur, dia selalu kekurangan penyelesaian bumi. Itulah salah satu alasan mendasar dia belum menerobos ke ranah kaisar. Dia telah menunggu, masih menunggu, untuk harta atribut bumi muncul. Jika tempat ini benar-benar memiliki harta atribut bumi yang dapat membuat bumi berdenyut, maka itu pasti yang luar biasa. Meskipun matanya sudah berpengalaman dari kehidupan sebelumnya, dia merasakan api mulai menyala di hatinya. Dia telah melihat harta 10 atau 100 kali lebih kuat dari ini di kehidupan sebelumnya, pasti, tetapi itu tidak tersedia secara tepat untuk saat ini. Mereka mungkin juga tidak ada dalam kehidupan masa lalunya, karena dia benar-benar tidak memiliki bakat kultivasi, dan karenanya tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka. Kali ini, segalanya berbeda. Itu adalah jenis harta karun yang tepat yang dia lewatkan. Bayangkan keberuntungan semata-mata terlibat dalam kebetulan seperti itu. Dia awalnya datang untuk mencari Master Emerald Veranda yang gemilang dalam upaya untuk menyelamatkan Wei Xing. Penemuan ini adalah definisi kebetulan. Itu adalah hadiah yang sangat berharga untuk masalahnya. Otak Jiang Chen menyala hanya sesaat sebelum mendingin lagi. Dia duduk bersila, dan mulai merenungkan asumsinya. Untuk memastikan keakuratan, dia mengirim Raja Rat Emas untuk memeriksa sekali lagi tempat itu. Dia perlu memeriksa ulang kebenarannya. Sebagai spesimen halus dari spesies tikus Gold Beater, Raja tidak akan menarik perhatian dari para penggarap kerajaan kaisar yang menjaga formasi berdasarkan pendekatan. Di jantung pegunungan, itu normal untuk menemukan binatang roh yang kuat penuh dengan budidaya. Meskipun Raja adalah makhluk pengecut, ia masih menjalankan perintah Jiang Chen untuk surat itu. Setelah sekitar 1 jam, dia kembali untuk mengkonfirmasi bahwa denyut nadi bumi memang ada di sini. Tidak ada masalah, tidak Tuan. Setelah menerima bukti pendukung untuk hipotesisnya, Jiang Chen semakin diyakinkan bahwa ada harta atribut bumi di daerah tersebut. Apa sebenarnya itu? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa itu sudah lama ada di sini. Sulur pengaruhnya tidak akan sejauh ini, jika tidak. Pembentukan denyut nadi di bumi membutuhkan banyak energi. Sepotong tanah yang berdenyut seperti ini dapat diadaptasi menjadi sejumlah formasi yang menakutkan bahkan oleh para master formasi yang paling dasar sekalipun. Cukup memicu denyut nadi bumi sudah cukup untuk menghilangkan kaisar kultivator di tempat. Tidak perlu mengkodekan pelanggaran apapun ke dalam formasi yang ditumpangkan. Penemu asli tempat ini memang benar-benar pria yang beruntung. Apakah itu Tuan dari Emerald Veranda yang luar biasa? Itu dugaan lain. Tapi Jiang Chen percaya ada alasan yang sangat bagus bahwa Tuan beranda menerobos ke sini. Denyut nadi bumi adalah kandidat utama untuk itu. Mungkin sudah lama sejak Master Veranda pertama kali memperhatikan fenomena itu. Dia tidak akan mengatur formasi dan perangkat lain di sini jika tidak. Panggung tidak sepenuhnya sempurna, tetapi pengerjaan singkat tidak bisa menyelesaikannya. Setidaknya 1 dekade atau lebih telah memasuki eksekusi. Setelah merenungkan pikirannya, Jiang Chen memutuskan bahwa lebih baik untuk memeriksanya sendiri. Memanggil Bewitching Lotus of Ice and Fire, ia mendekati tepi formasi dari bawah tanah. Datang ke tepi formasi, Jiang Chen mulai mempelajarinya dengan semua yang dia tahu. Formasi itu sendiri agak dasar. Yang membuatnya istimewa adalah pusaran energi di tengah matanya. Denyut nadi bumi berasal dari sana, memancar ke sekeliling sebagai medan energi yang sangat besar. Satu-satunya fungsi formasi adalah untuk mengarahkan energi dari denyut nadi bumi keluar. Itu membentuk energi itu menjadi benteng yang tidak bisa ditembus, menahan semua pelanggar. Jiang Chen mengamati formasi dari setiap sudut sejak lama. Dia ingin menemukan celah, jalan keluar yang bisa dilaluinya. Yang mengecewakan, formasi tidak memiliki kerentanan apapun terlepas dari kesederhanaannya. Lebih tepatnya, denyut nadi tidak memiliki celah apapun di bidang energinya. Kecuali jika formasi itu dihentikan sepenuhnya sehingga tidak lagi menggunakan sumber kekuatannya, bahkan seorang kultivator besar tidak bisa lewat tanpa terluka. Satu hal yang membuat Jiang Chen lega, formasi itu juga terlalu mendasar untuk memanfaatkan sepenuhnya semua energi yang tersedia dari denyut bumi. Kalau tidak, hal-hal yang sangat baik bisa saja berbeda. Tempat ini akan menjadi zona mati berkat kekuatan denyut nadi yang menyeluruh.
Area jangkauan denyut nadinya seperti batu asahan yang besar. Itu menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segala sesuatu yang berani datang ke sekitarnya. Makhluk hidup manapun yang memasuki inti area akan dikurangi menjadi grid. Oleh Gold, bagaimana menurutmu? Jiang Chen memandang ke bawah 4 sudut formasi dengan tatapan panjang. 4 pelindung yang diundang Tuan Beranda berdiri di hadapan mereka, satu di setiap arah mata angin. Tampaknya tidak ada peluang untuk mengambil keuntungan dari pelanggaran di garis. Kecuali jika pelindungnya keluar sendiri, orang luar tidak punya ruang untuk menyelinap tanpa terdeteksi. Tuan Muda Chen, desis Gold Beater Rat King, aku tidak pesimis, tapi kita sudah melihat apa yang terjadi di luar. Aku rasa itu menjadi jauh lebih buruk. Bahkan jika semua anak aku masuk sekaligus, nadi masih akan menghentikan kita. Kecuali, formasi itu berhenti. Petik 2. Raja Tikus memahami denyut nadi bumi sampai batas tertentu berkat pengetahuan yang diwarisi dari garis keturunannya. Ada 4 ahli kaisar yang menahan benteng di sini, Jiang Chen mendesah pelan. Tidak ada alasan bagi formasi untuk berhenti dengan sendirinya. Kami harus membuat mereka meninggalkan formasi secara sukarela, atau kami bahkan tidak bisa menyerang mereka melalui itu. Petik 2. Dia telah mencari-cari celah selama ini, tetapi sayangnya hal itu tidak ada. Sang Raja Tikus mengangguk tanpa henti setuju. Tuan Muda Chen, kamu tahu, hanya seorang idiot yang akan meninggalkan formasi secara normal, tetapi godaan yang tak tertahankan dapat mengubah otak siapapun menjadi bubur. Kamu memiliki begitu banyak harta karun pada kamu. Mengapa tidak mencoba memancing 1 atau 2 dari mereka? Petik 2. Kata-kata makhluk roh itu adalah percikan inspirasi bagi Jiang Chen. Tak satu pun dari 4 pelindung itu adalah orang biasa. 1 adalah ranah kaisar tingkat ke-6, 1 berada di urutan ke-5, dan 2 lainnya berada di puncak tingkat ke-4. Meskipun 8 daerah atas, di sini di wilayah Mid Scarlet besar, mereka tidak kekurangan elit. Umpan biasa tidak akan cukup untuk menarik perhatian mereka. Tapi Jiang Chen tidak kekurangan harta layak umpan. Raja Gold Beater Rat melarikan diri dengan tergesa-gesa menjengkelkan, garis besar daun ramuan roh langit terlihat di antara giginya. Berpura-pura disorientasi, ia menerkam batas formasi dengan setiap ons kekuatannya. Di belakangnya, seseorang berteriak, "Kemana kamu pergi, binatang kotor? Kemanapun kamu pergi, aku tidak akan membiarkan kamu melarikan diri." Petik 2. Pemilik suara itu tidak lain adalah Jiang Chen sendiri. Mereka melakukan tindakan sulit untuk mendapatkan kepercayaan diri musuh-musuh mereka. Namun, ketakutan di wajah Raja Tikus itu bukanlah tindakan. Tikus Gold Beater diraih oleh alam, dan kedekatan dengan formasi secara eksponensial meningkatkan jumlah tekanan psikologis pada tikus. Formasi memiliki 4 posisi berawak. Pelindung berdiri secara independen, tetapi masing-masing siap mendukung yang lain pada saat yang sama. Posisi yang paling dekat dengannya ditempati oleh salah satu tetua paling senior dari peringkat ketiga Scarlet Parting Sect. Dia secara khusus diundang oleh Tuan Beranda. Dengan nama keluarga Gao, lelaki tua itu adalah kultivator kerajaan tingkat ke-5, naik ke urutan ke-6. Dia adalah anggota sekte yang sangat penting, tetapi sedikit memikirkan urusan duniawi karena usianya. Undangan sukses Veranda tentang dirinya telah menjadi kejutan besar bagi banyak orang. Seorang pria yang sangat paranoid ketika mereka datang, Gao yang sudah tua mengerahkan sebuah seni mata begitu dia mendengar tangisan Jiang Chen. Pemindaiannya mengungkapkan seekor tikus besar berbulu emas bergegas ke arahnya. Tidak 3 atau 5 mil di belakangnya adalah seorang kultivator mengejar panas, berlari dengan heboh seperti mangsanya. Tetua Gao mengerutkan alisnya. Dia tidak mengharapkan seorang kultivator manusia muncul di sini sama sekali, apalagi bagi mereka untuk menagih langsung padanya. 2 herbal roh peringkat langit di perut tikus mendorongnya untuk segera memotong tikus besar itu, sehingga ia bisa mengambil ramuan roh untuk dirinya sendiri. Datang pada detik terakhir, alasannya mengatakan kepadanya bahwa kecerobohan seperti itu adalah kebodohan. Misinya yang paling penting saat ini adalah untuk melindungi formasi. Dia benar-benar aman dalam jangkauannya, tetapi tidak memiliki jaminan keamanan di luar. Meskipun tetua Gao tidak berpikir bahwa tikus atau pembudidaya itu dapat mengancamnya sama sekali, seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia selalu mempertahankan peringatan yang paling mendasar. Terlepas dari kenyataan bahwa hatinya memberi isyarat baginya untuk bergerak, dia mempertahankan kepala yang dingin. Dia memilih untuk berdiri di perbatasan formasi dengan pengamatan diam-diam.
Raja Gold Beater Rat dengan cepat bertabrakan dengan batas formasi, tersandung pada dampaknya. Singkatnya itu dikirim terbang oleh kekuatan memukul mundur yang tak terlihat. Formasi itu secara intrinsik menolak energi luar sebagai semacam peringatan. Setiap intrusi paksa akan memicu denyut nadi bumi sepenuhnya, memakan penyerang dengan kekuatannya. Penyalahguna yang malang yang terperangkap dalam denyut nadi tentu akan menjadi debu. Raja Gold Beater Rat menggulung dari formasi, tetapi Jiang Chen berada di belakangnya pada saat berikutnya. Teruslah berlari, mengapa tidak, dia mencibir. Raja Tikus berlari-lari pontang-panting, memekik. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu ramuan rohmu kembali. Petik 2. Sudah terlambat untuk melakukan itu sekarang, cibir Jiang Chen. Aku tidak hanya ingin ramuan rohku kembali, aku ingin kamu melayani aku selama 3000 tahun ke depan. Chapter 1145. Harta karun di alam rahasia. Raja Gold Beater Rat memucat sangat dan melolong kesedihan. Saat dia berbicara, Jiang Chen menjebaknya dengan cermin Feather Flight dan mendesak Min Ginseng untuk beraksi sekali lagi. Tentakel hijau yang tak terhitung jumlahnya langsung melilit Raja Tikus dan memegangnya erat-erat. Meskipun melolong dan berjuang dengan putus asa, Gold Beater Rat King tidak dapat membebaskan diri dari tentakel hijau. Semakin banyak kesulitannya, semakin erat ikatannya. Jiang Chen mengeluarkan 2 herbal roh pangkat langit dari mulut tikus dan menyingkirkannya. Kemudian, dia menamparkan segel ke tubuh tikus. Raja Gold Beater Rat menggeliat seolah-olah dia tersengat listrik. Akhirnya, ia tidak bisa lagi berjuang dan berbaring lemas di samping kaki Jiang Chen. Setelah Jiang Chen selesai dengan segalanya, dia melihat ke arah formasi. Dengan mata dewanya, orang yang bersembunyi di tepi formasi secara alami tidak luput dari perhatiannya. Segala sesuatu yang dilakukan sampai titik ini adalah pertunjukan untuk memikat orang ini keluar dari formasi. Sayangnya, dia tidak berharap mangsanya begitu tabah. Meskipun tergoda dengan ramuan roh pangkat langit dan Min Ginseng, pembudidaya telah menekan keserakahannya dan tidak bergerak 1 mm dari tepi formasi. Jiang Chen memiliki sekumpulan trik, tetapi mereka sama sekali tidak berguna selama pembudidaya menolak untuk keluar dari formasi. Bahkan, seluruh acaranya bersama Gold Beater Rat King dibangun dengan asumsi bahwa musuh mereka akan serakah. Jika pembudidaya mampu mengendalikan keserakahan mereka, maka rencananya untuk memikat ular keluar dari lubangnya adalah kegagalan total. Jiang Chen merasa sedikit tertekan ketika dia melihat orang di dalam formasi tidak bergerak sama sekali. Tetap saja, dia tetap tenang dan melihat ke formasi sebentar. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak menyerang formasi dengan paksa. Tetua Gao adalah anggota Sekte Perpisahan Scarlet. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya ketika dia menyaksikan Jiang Chen melakukan pertunjukannya, tapi dia akhirnya mendorongnya ke bawah. Jelas, si tetua menganggap adegan pengejaran itu sangat aneh. Kedua pria yang berdiri di dalam dan di luar formasi tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka sangat menyadari situasinya. Jiang Chen merasa cemas karena tipuannya telah berakhir dengan kegagalan, tetapi dia tidak membiarkannya muncul di permukaan. Setelah mundur sekitar 50 km dari formasi, dia mengeluarkan Raja Rat Gold Beater sekali lagi dan tersenyum sedih. Apakah pertunjukan kita benar-benar seburuk itu, oleh Gold? Raja Tikus buru-buru menjawab, kami melakukan semua yang kami bisa. Aku merasa dia tergoda oleh apa yang kami tunjukkan, tetapi fakta bahwa ia menahan diri berarti ada sesuatu yang ia pikir bahkan lebih penting daripada ramuan roh pangkat langit. Petik 2. Jiang Chen merasa bahwa alasan Gold Beater Rat King itu masuk akal. Bahkan dia telah memperhatikan bahwa pembudidaya di dalam formasi tergoda oleh umpan mereka. Ini berarti bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang membuatnya tetap terkendali. Sementara Jiang Chen kehabisan akal, tikus Gold Beater lainnya tiba-tiba mengirim pesan. Tuan Muda Chen, anak-anak aku telah memperhatikan ada sesuatu yang salah di sepanjang jalan. Apa itu? Mata Jiang Chen sedikit berubah. Sejumlah besar pakar mendekati tempat ini melalui banyak rute berbeda. Kenapa? Jiang Chen sebagian besar terkejut dengan ini. Master Veranda telah mengambil tindakan pencegahan yang ekstrim justru karena dia ingin menghindari pemberitahuan, bukan? Jadi mengapa tiba-tiba ada sejumlah besar ahli yang mendekat? Tidak mungkin usaha yang sungguh-sungguh dalam menjaga kerahasiaan begitu mengerikan sehingga musuh-musuhnya menemukannya dalam satu malam, bukan? Akan sangat menyedihkan jika ini semua yang dilakukan oleh Tuan Veranda.
Apakah seseorang di dalam Emerald Veranda yang berkuasa mengubah pengkhianat atau semacamnya? Jiang Chen menghibur pikiran itu sejenak, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Apapun yang berkaitan dengan terobosan Tuan Veranda adalah rahasia yang sangat rapat sehingga bahkan nyonya muda yang bernama Wei Singer tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi tidak ada alasan untuk berpikir bahwa pekerja biasa di dalam Emerald Veranda yang megah akan tahu tentang ini. Mereka yang cukup terpercaya untuk memberitahu, ya, mengapa mereka bisa menumpahkan rahasia ini? Apakah pelindung mengkhianati tuan itu? Tetapi pria itu jelas mempercayai pelindungnya, jadi tidak ada alasan untuk berpikir bahwa mereka akan mengkhianatinya juga. Dia hampir tidak cukup bodoh untuk tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Jiang Chen merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban. Seluruh kejadian ini sangat aneh. Dalam beberapa hal itu tak terduga, tidak peduli berapa kali dia memainkannya di kepalanya. Pria muda itu tidak ragu. Dia segera meminta Raja Rat Emas untuk menghubungi keturunannya dan menganalisis jalur para penyerang. Mustahil untuk menerobos formasi dengan paksa, jadi dia hanya bisa berharap bahwa para penyerang ini bisa memberinya kesempatan baginya. Dia memutuskan untuk menangkap salah satu penyerang dan menanyai mereka untuk mendapatkan jawaban. Dia dengan cepat menemukan tempat penyergapan yang cocok dengan intelijen yang disediakan oleh tikus Goldbeater. Tidak lama kemudian, seorang ahli tunggal dengan cepat mendekati ke lokasi. Jiang Chen telah mengatur formasinya dan sedang menunggu. Pakar itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia masuk ke formasi, tetapi itu tidak masalah. Kemungkinan kultivator kerajaan tingkat kedua bisa lolos dari pembentukan Jiang Chen hampir nol, belum lagi bahwa pemuda itu sudah setengah kaisar ranah. Dia bisa bertarung dengan seorang ahli kekaisaran menengah pertengahan dan memiliki kesempatan lebih dari 50% untuk mengalahkan lawannya. Adapun kerajaan kaisar awal dalam kasus ini, Jiang Chen dapat dengan mudah membunuh musuhnya bahkan jika dia belum mengatur formasi. Itu adalah keuntungan dari memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, dia harus menangkap lawannya hidup-hidup. Itulah sebabnya dia mengatur formasi dan bergerak bersama Lotus Api dan SB Wicing untuk melakukan hal itu. Target kaisar tingkat kedua yang dimaksud tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap hidup-hidup di sini di wilayah Mid Scarlet besar. Dia takut dan khawatir. Jiang Chen memerintahkan Bewitching Lotus of Fire and Ice untuk membawa target di bawah tanah. Ketika kaisar kerajaan tingkat kedua membuka matanya dan melihat wajah yang tidak dikenalnya, dia bertanya dengan nada rumit, "Siapa kamu, teman? Apakah ada semacam kesalahpahaman di antara kita? Mengapa kamu menangkap aku?" Petik 2. Jiang Chen tersenyum. "Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Di tanganku ada sebotol racun yang bisa membunuhmu begitu menyentuh darahmu. Kamu dapat memilih untuk menjawab pertanyaan aku atau mengambilnya." Petik 2. Sedikit panik keluar dari mata pembudidaya. "Apa yang ingin kamu ketahui? Apakah kamu benar-benar hanya lewat?" Jiang Chen mendengus dingin. Kultivator mencoba mengulur, tetapi Jiang Chen membekukannya dengan mata Tuhan dan mengambil sesuatu dari pinggang pembudidaya. "Itu token, perintah rahasia dari keluarga kerajaan itu sendiri." "Oh, maaf. Aku tidak menyadari kamu adalah anggota keluarga kerajaan Great Scarlet Mid Region." Nada bicara Jiang Chen mengandung sedikit ejekan dan ejekan. Wajah ahli ranah kaisar tingkat kedua berubah secara drastis. "Kamu, siapa kamu?" Suara Jiang Chen berubah dingin. "Sepertinya kamu belum menemukan situasi di mana kamu berada. Kurasa aku tidak punya pilihan selain memberikan rasa." Dia bertindak untuk menuangkan racun ke mulut pembudidaya saat dia berbicara. Pria itu menjadi pucat pasi saat dia berbicara dengan tergesa-gesa. "Tunggu, tunggu. Tanyakan apa saja yang ingin kamu ketahui. Tolong jangan bunuh aku." Petik 2. Insting bertahan hidup membara tanpa pandang bulu baik pada makhluk yang kuat maupun yang lemah. Kultivator kerajaan tingkat kedua bukan pengecualian dari aturan. "Apakah kamu benar-benar hanya lewat?" Jiang Chen mengulangi pertanyaannya, tetapi dengan nada yang jauh lebih kuat dari yang ia gunakan sebelumnya. Dia juga memegang racun tepat di sebelah mulut korbannya. "Tidak, tidak." Pria itu tidak berani berbohong sama sekali. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak mendapatkan kesempatan kedua untuk berbicara jika dia menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan Jiang Chen dengan benar. Master Veranda baru saja mencapai terobosan ke ranah kaisar tingkat 7. Jangan bilang dia sangat karismatik sehingga bahkan keluarga kerajaan telah memutuskan untuk mengiriminya pelindung. Jiang Chen bertanya dengan dingin.
Kultivator menatapnya dengan sedikit terkejut. Sobat, kamu sama sekali tidak terdengar seperti pelindung dari Emerald Veranda yang megah. Dan bagaimana jika aku tidak? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Maka itu sempurna, itu berarti kita mungkin berada di pihak yang sama. Sobat, aku tidak percaya kita mengira satu sama lain sebagai musuh. Aku mungkin menjadi pelayan keluarga kerajaan, tapi aku di sini dengan perintah untuk menyelidiki Tuan Beranda. Jika dia musuhmu, maka kita bisa menjadi sekutu dan membantu satu sama lain. Ketika pria itu menyadari Jiang Chen tidak terdengar seperti salah satu pelindung Master Veranda, nadanya sebenarnya cukup banyak rileks. Jiang Chen mendengus dingin. Menjadi sekutu, apa manfaatnya bagi aku? Petik 2. Sobat, ini adalah kesempatan yang sempurna jika kamu di sini untuk membalas dendam pada Tuan Veranda karena keluarga kerajaan dari Kekaisaran Selimut Besar mencurigai bahwa Tuan Veranda telah berkolusi dengan orang asing. Mereka sedang mencari bukti kejahatannya. Petik 2. Jika keluarga kerajaan benar-benar sedang menyelidiki Master Veranda, mereka tidak akan mengizinkannya untuk menyewa sebanyak pelindung seperti yang dia miliki, bukan? Jiang Chen tidak percaya kata-kata tawanannya dengan mudah. Aku kira kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, Sir. Aku berani mengatakan bahwa setidaknya setengah dari pelindung Master Veranda berencana untuk mengkhianatinya. Petik 2. Maksud kamu apa? Tiba-tiba, mata pria itu sedikit berubah. Ambil tetua Gao dari Sekte Perpisahan Scarlet, misalnya. Aku percaya bahwa perekrutannya disetujui oleh eksekutif senior dari Scarlet Parting Sekte sendiri. Faktanya, eksekutif senior mungkin menyelidiki masalah ini secara pribadi. Petik 2. Jiang Chen mendengus dingin. Bahkan jika Master Veranda mengkhianati keluarga kerajaan, wilayah perpisahan Scarlet hanyalah sekte peringkat ketiga dari wilayah Mid Scarlet besar. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjadi antusias ini, kan? Petik 2. Menilai dari reaksi tetua Gao sebelumnya, Jiang Chen benar-benar yakin bahwa mereka tidak hanya di sini untuk menyelidiki Master Veranda. Pasti ada sesuatu yang lebih penting di sini yang tidak disadarinya. Dia memotong pria itu sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi dengan mencibir. Matamu jernih, dan kata-katamu terdiri dari setengah kebenaran. Aku kira kamu tidak menghargai hidup kamu seperti yang aku kira, bukan? Kamu memiliki peringatan terakhir aku, apa yang dikirim keluarga kerajaan ke sini untuk diselidiki. Juga, apakah kamu memiliki kaki tangan di antara pelindung Master Veranda? Ingat, ini adalah kesempatan terakhir kamu. Jika kamu masih menolak mengatakan yang sebenarnya, maka, jangan katakan aku tidak memberi kamu kesempatan. Petik 2. Jiang Chen benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan orang ini karena kehidupan Wei Xing terus menghitung mundur. Setelah melihat mata pemuda itu tidak ramah seperti menusuk, tawanan bergetar dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya, apakah kamu akan membiarkan aku pergi jika aku mengatakan yang sebenarnya? Kamu dan aku sama-sama tidak saling bermusuhan. Mengapa tidak melepaskan kamu jika kamu mau mengatakan yang sebenarnya? Jiang Chen membalas dengan dingin. Tawanannya menggelengkan kepalanya. Kamu selalu bisa berubah pikiran nanti. Baiklah, aku bersumpah di surga bahwa aku tidak akan membunuhmu jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Jiang Chen bertindak tegas. Tawanannya merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Master Veranda telah bertindak sangat aneh selama beberapa tahun terakhir, dan baru-baru ini saja sebuah rahasia bocor dari Emerald Veranda yang megah. Rupanya, Master Veranda telah menemukan harta karun di dunia rahasia, dan dia adalah satu-satunya yang tahu lokasi tepatnya. Terobosan kultivasi yang disebutnya hanyalah sebuah front. Pada kenyataannya, dia berencana untuk menggali harta dunia rahasia. Petik 2.